くぞてめえら。てめえの相手は俺がぶっ潰す。俺が一番当たりくじ引いたか。Hello Brovers, pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa bocoran yang sudah tersebar terkait High and Low Wars X Cross. Walaupun ada beberapa yang masih rumor sebenarnya ya, akan tetapi gua akan tetap kasih tag spoiler warning buat kamu yang nggak mau kena spoiler soal High and Low Wars X Cross. Karena menurut gua foto-foto bocoran ini sebenarnya sudah poin kunci atau inti cerita dari filmnya ya. Takutnya malah nggak hype dan kurang berkesan ketika menonton. Tapi buat kalian yang nggak masalah soal spoiler, langsung aja kita gaskan. Ini dia breakdown bocoran High and Low Wars X Cross, and welcome back to Clip on X Breakdown. Foto bocoran yang pertama itu memperlihatkan sosok Ryo Suzaki yang sedang berdiri di suatu tempat. Masih belum jelas dia berada di mana. Ryo Suzaki sendiri sepertinya tidak akan dikisahkan menjadi 100% villain utama di film ini. Mengingat kita sudah mendapat banyak petunjuk kalau Kohei Amagai lah yang menjadi biang keladi dari semua masalah ini. Kohei juga sepertinya membayar semua sekolah yang terlibat untuk beraliansi dengan Xenomon agar bisa menang lawan Oya dan juga Housen Academy. Itu pun kalau menang gitu ya. Karena nanti akan ada bocoran kalau sepertinya memang ada satu sekolah lagi yang ikut berperang. Siapa dia? Kalian udah pada tahu lah ya. Foto berikutnya kita diperlihatkan 3 petarung andalan dari Ehara. Namun sebenarnya jagoannya tuh sepertinya yang di tengah ya. Untuk yang pakai jaket Sukajan silver, kalian udah pada tahu lah ya. Dia itu bernama Fujin. Sedangkan yang pakai Sukajan hitam emas masih belum diketahui nama tokohnya siapa, namun ia diperankan oleh aktor bernama Kento. Tapi yang jelas Fujin dan Kento ini bisa dibilang seperti Suji dan Shibaman yang selalu berdua terus. Sedangkan yang jagoannya itu yang di tengah, dia bernama Sameoka Soji. Dia bisa dibilang jadi salah satu yang paling kuat juga dari 3 aliansi itu, karena memang di adegan special trailer juga memperlihatkan kalau dia punya wewenang untuk menggerakkan 3 aliansi sekolah seperti layaknya Kohei Amagai. Berikutnya ada foto Sameoka Soji lagi yang sedang berada di tempat yang sama seperti yang sempat terlihat di special trailer maupun teaser trailer. Kemungkinan besarnya dia sedang berada di markasnya, yaitu sekolah Ehara. Foto bocoran berikutnya kita bisa melihat Ryo Suzaki dan Kohei Amagai. Motor anjing. Padahal gue udah pakai peredam, padahal gue udah pakai noise canceller, masih aja anjing kalau yang namanya knalpot bangsat lu. Foto bocoran berikutnya kita bisa melihat Ryo Suzaki dan Kohei Amagai yang sedang berada di pinggir jalan. Namun jika kita perhatikan jaket yang digunakan oleh Kohei Amagai itu ternyata bukan jaket yang sama saat ia ingin berperang bersama 3 aliansi. Melainkan ini jaket yang terlihat sama seperti saat ia sedang berada di sebuah tempat yang lumayan mewah. Kuat diduga tempat itu bisa saja adalah markas Yakuza keluarganya atau justru itu rumahnya. Sedangkan Ryo Suzaki sendiri menggunakan jaket dengan color palette yang ternyata sama seperti Kohei Amagai. Bisa saja makna dari jaket ini adalah seseorang yang sudah join untuk ke circle-nya si Kohei Amagai ini yang memang terkenal sangat kaya atau mungkin keluarganya Yakuza. Pokoknya nggak jauh dari 2 kemungkinan itulah ya. Foto bocoran berikutnya memperlihatkan Kohei Amagai yang masih dengan outfit yang sama. Kali ini dia berada di markasnya itu dan hendak membayar seseorang. Kita bisa lihat uang segepok gitu kan, kayak digulung gitu. Mungkin itu sebagai DP biar beberapa sekolah mau beraliansi untuk kalahkan Oya dan Housen. Atau jangan-jangan dia berusaha menyogok Housen Academy, namun perwakilan petinggi Housen menolak dan itu jadi titik awal permusuhan mereka. Itu bisa saja terjadi dan ini teori pribadi gua karena pada special trailer sebelumnya kita bisa melihat Shida Kenzo selaku perwakilan dari Housen menolak atau mungkin kesel lah dengan keputusan dari Kohei Amagai itu. Dan itu sebabnya mungkin Housen Academy akhirnya kembali bekerja sama dengan Oya untuk mengalahkan STM Xenomon, Ehara, dan Kamasaka yang beraliansi.
Foto berikutnya ini memperlihatkan Ryo Suzaki yang sedang bertarung dengan Tsukasa. Sepertinya pada foto ini kita bisa lihat Tsukasa sudah lemes banget karena mungkin dikeroyok atau sosok Ryo Suzakinya aja yang lumayan kuat. Jadinya tidak bisa imbang bertarungnya. Sepertinya tujuan Ryo Suzaki di sini adalah ingin menculik Tsukasa untuk memancing SMA Oya menyerang Senomon. Itu semua ia lakukan atas perintah dari Babang Kohei Amagai. Gambar berikutnya kita masih diperlihatkan sosok Ryo Suzaki yang bertarung melawan Tsukasa. Terlihat di sekelilingnya ada murid dari Senomon yang sepertinya jika Ryo kalah maka Tsukasa akan dikeroyok. Sedangkan kalau kita perhatikan pada pertarungan ini sepertinya Tsukasa yang kalah. Gambar berikutnya sudah lumayan spoiler ini ya, karena sepertinya ini berada di pertengahan film, di mana Tsukasa berhasil diculik oleh STM Senomon, kemudian dikurung di sebuah ruangan yang kayaknya itu nggak jauh dari lapangan basketnya Senomon ya. Di situ ada Kohei Amagai yang menjadi pemimpin dari 3 aliansi. Di satu sisi gue kayaknya punya teori lagi kalau sebenarnya sosok Kohei Amagai ini tuh kayaknya lemah atau cemen gitu ya. Karena kalau kita perhatikan pada seluruh teaser ataupun trailer, tidak ada yang memperlihatkan kekuatan dari sosok Kohei Amagai ini. Kita hanya diperlihatkan kalau Kohei Amagai ini adalah anak orang kaya yang membayar beberapa sekolah untuk beraliansi. Itu artinya Kohei Amagai ini sepertinya sangat bergantung sekali pada Ryo Suzaki yang bertarung melawan Fujio. Jika Ryo kalah, maka si Kohei bisa mampus dihajar oleh Housen dan Oya. Kemudian foto berikutnya merupakan behind the scene yang memperlihatkan make up Tsukasa yang dalam kondisi babak belur. Kalau kita lihat dari lokasinya sih sepertinya masih sama, yaitu di STM Senomon, lebih tepatnya mungkin di dekat lapangan basket. Foto berikutnya juga sama, yaitu ada di STM Senomon. Nah ini dia kuncian spoilernya nih, yaitu Fujio yang diperlihatkan berhasil menyelamatkan Tsukasa yang sudah babak belur akibat dihajar oleh Ryo Suzaki saat proses penculikan. Fujio juga di sini terlihat babak belur, yang dimana kalau Fujio sudah berhasil mendapatkan Tsukasa kembali, berarti Fujio berhasil menghajar Ryo Suzaki. Itulah yang gue tunggu-tunggu. Idol ciwi-ciwi jadi samsak. Foto berikutnya juga udah legit spoiler karena memperlihatkan Fujio Hanaoka yang sudah datang ke Housen Academy untuk pertama kalinya dan meminta bantuan agar mereka bisa melawan STM Senomon. Kita bisa lihat di sini emang nggak ada Sachio ya, entah dia dikisahkan lulus atau emang lagi liburan aja gitu, entah gimana. Tapi yang jelas hanya mereka berempat saja dan sepertinya Housen Academy akan dipimpin sementara oleh Yuken Odajima. Kita juga diperlihatkan lebih jelas lagi Yuken Odajima yang sepertinya ini masih berada di adegan yang sama, yaitu saat Fujio meminta pertolongan Housen. Foto berikutnya memperlihatkan sosok Motoaki yang sepertinya akan ada adegan khusus untuk Motoaki yang baru bergabung dengan Fujio Hanaoka. Terlebih lagi, Motoaki itu sangat kenal juga dengan sosok Tsukasa yang bisa jadi penyebab Motoaki ikut dengan geng Fujio karena dia ingin menghajar Senomon akibat perbuatan mereka terhadap Tsukasa. Baru deh kita diperlihatkan kubu aliansi Senomon, Ehara, dan Kamasaka, di mana Kamasaka sudah lengkap dengan senjata sesuai ciri khasnya ternyata, karena mereka ternyata brutalnya itu kalau pakai senjata. Sedangkan Senomon sendiri dipimpin oleh Kohei Amagai dan juga Ryo Suzaki. Sedangkan Ehara ada Fujin dan Sameoka Shoji yang lengkap dengan semua pasukannya juga. Kalau dilihat dari jumlahnya sih emang wajar ya kalau nanti Housen Academy dan Oya kewalahan. Karena emang banyak banget cok, sumpah ini bener-bener kayak 2 RT kali anjir ngumpul di situ. Apalagi waktu perang lawan Kidra itu juga kan misalkan gak ada part time sama Orochi bersaudara, sepertinya mereka bakalan kewalahan juga gitu kan saat itu, karena semua anggota Kidra itu kan pada curang pakai senjata dan mereka kalah jumlah juga. Sedangkan saat ini part time tidak akan membantu mereka lagi. Orochi bersaudara juga belum ada kabar kalau mereka bakal comeback lagi atau enggak. Jadi benar-benar sekarang hanya Oya yang full time dan juga Housen Academy. Kalian tahu lah ya, ini sebenarnya jadi saat yang paling tepat buat munculin ujung tombaknya. Entah itu dia datang sendiri atau sama para pasukannya, tapi sepertinya hal itu kemungkinan besar akan terjadi. Tapi gue kasih warning dari awal, kalian jangan berekspektasi tinggi kalau nanti Suzuran bakal dapat porsi banyak.
Karena lagi-lagi ini adalah film High and Low yang berkolaborasi. Jadi tetap poin centernya ya tokoh High and Low-nya. Paling suzurannya dapat sekian menit screen time-nya doang gitu. Dan kayaknya ya emang screen time dari suzuran gak bakal hanya cameo doang deh sepertinya di film ini. Karena kan situasinya sudah berbeda, yang ini jauh lebih genting lagi, bahkan Housen tanpa Sachio. Jadi hanya 4 anggota andalan dari Sachio saja. Sudah memungkinkan sekali sosok Lao akan muncul entah di adegan ending atau justru dari tengah menuju ending seperti surprise-nya yang ada di No Way Home gitu ya. Balik lagi, ini hanya teori, baru 50% salah maupun 50% benar gitu ya. Dan kita berteori sebenarnya sesuai dengan bocoran-bocoran yang memang diberikan oleh beberapa marketing dari High and Low lewat majalahnya. Oke, foto berikutnya. Nah, ini dia nih. Ini foto terakhir kita nih. Jadi pada foto ini kita diperlihatkan Fujio yang sedang berada di sekolah yang kuat diduga itu adalah Suzuran. Sepertinya karena jarak Housen dan Suzuran itu kayaknya nggak terlalu jauh banget ya dari kota Chikuni gitu. Jadi kalau misalkan dari Chikuni ke Towarushi misalkan, ya lo bisa sekalian mampir ke Suzuran juga gitu. Mungkin Fujio sekalian minta pertolongan dari sosok Lao untuk membantunya melawan Senomon, Kamasaka, dan Ehara. Terlebih lagi, kini Housen sedang tanpa komando dari Sachio, yang berarti Housen pun sebenarnya tidak mempunyai strategi khusus dari Sachio Ueda. Jadi nanti Housen pun datang sepertinya modal mamprang aja udah buat lawan Senomon, Ehara, dan Kamasaka. Kini keputusannya sebenarnya tergantung dari Lao. Apakah Lao akan muncul dan menyudahi perang seperti Murayama waktu itu, atau justru dia akan menghajar Senomon, Ehara, dan Kamasaka tanpa bantuan anak-anak Suzuran yang lain. Jadi bener-bener legit sendiri aja udah cukup buat ngeratain 3 sekolahan itu sekaligus gitu. Karena kalau kita balik lagi perhatikan dialog dari si Fujio yang sempat ke Suzuran dan melihat Lao di post credit scene High and Low The Wars, Fujio itu sempat kaget dan takut melihat perawakan dari badannya Lao yang ternyata sangat besar dan tinggi. Mungkin perawakannya itu setinggi Furuya, namun bedanya besar berotot gitu seperti Rindaman. Kalau memang bentuk Lao seperti itu, ya kemungkinan besarnya Lao tidak butuh pasukan sama sekali buat menghajar 3 STM rendahan itu. Badannya aja kayaknya udah setara armor level 3 gitu ya. Jadi udah cukup lah kayaknya buat ngeratain 3 STM doang mah. Oke, itu tadi adalah beberapa bocoran foto yang baru saja kesebar sekitar 1-2 hari kemarin. Gue juga bahasnya sebenarnya ini rada telat karena ya gue mengutamakan yang lain dulu ya, kayak Marvel atau Satria Dewa dan juga Jurassic yang kemarin baru gue upload. Karena main konten gue itu ya soal film Hollywood dan juga film-film superhero lainnya. Next kayaknya bakal ada pembahasan khusus mengenai Lao dan kita berusaha mengungkap siapakah pemeran sosok Lao ini dan sekuat apa sih sebenarnya dia. Tungguin aja videonya, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time. This life